Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dan turunan fungsi trigonometri. Mari kita mulai dari soal yang pertama, biar tidak terlalu lama kita menunggu soal untuk menyelesaikannya. Pertama adalah kita punya soal, misalkan tentukan nilai dari limit ya. Jadi kita punya soal limit, x-nya menuju 0. Ini soalnya adalah 2, atau saya tulisnya 3 lah, 3 sin kuadrat setengah x dibagi dengan x kuadrat. Nah, untuk menyesuaikan soal limit, pertama kita harus memasukkan dulu nilai x-nya adalah 0. Kita masukkan x-nya 0. 0 kali setengah 0. Sin 0 adalah 0. 0 kali 3 adalah 0. 0 dikuadratkan 0. 0 dibagi 0 adalah bentuk tidak tentu. Maka untuk menyelesaikannya, bentuk tertentu ini, cara satunya adalah menggunakan cara seperti ini. Misalkan, pertama, kita menggunakan rumus segini. Kita keluarkan angka 3-nya, maka hasilnya menjadi limit. Sin x mendekati 0. Di sini sin kuadrat setengah x ya, dibagi dengan x. Nah, udah punya seperti itu, kita punya konsep bahwa 3-nya kita biarkan. Kalau sin kuadrat setengah x itu maksudnya adalah, ini kuadrat ya. Nah, ini kuadrat, maka nilainya gini kan, setengah kali setengah, karena kuadrat ya. Kalau bukan kuadrat ya 1 gitu ya. Maka jawabannya dari sini 3 kali setengah adalah 3/2. 3/2 kali setengah adalah 3/4. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Nomor 2 masih soal limit. Ini masih limit x mendekati 0, bukan? Oke, ya. Ada tan 2x dikali dengan tan 3x dibagi dengan 3x kuadrat. Nah, secara konsep kita boleh menggunakan, ini hasilnya bentuk tak tentu lagi ya, tak tertentu. Secara konsep boleh kita menggunakan penyelesaian bentuknya seperti ini. Ini yang bawahnya, di bawahnya itu ada angka 3, maka boleh hasilnya menjadi 1/3 limit x mendekati 0 berapa? Tan 2x dibagi x tan 3x dibagi x. Maka jawabannya berapa? 1/3 kali 2 kali 3, karena ini nilainya 1, nilainya 1, jadi 2/1, 3/1. Coret, maka jawabannya adalah. Oke, mari kita lanjut ke nomor 3. Ini sedang salesma ya bahasa Indonesianya. Nomor 3 kita masih memiliki soal bentuk limit, misalkan 3. Nah, limitnya adalah limit x mendekati 0 ya, mendekati 0. Di sini 2x kuadrat ditambah 4x dibagi dengan tan 2x. Nah, oke, kalau dimasukkan 0-nya, tentu hasilnya tetap bentuknya tidak tentu. Karena untuk menyelesaikannya kita permudah ya. Lim x mendekati 0 2x dibagi dengan tan 2x ya. Oke. Kali lim x mendekati 0 kali x, karena 2x kali x adalah 2x kuadrat ya. Tambah lim x mendekati 0 4x dibagi tan 2x. Ini pecahannya kan penyebutnya adalah tan 2x, maka tan 2x di bawah. Kalau ini tidak, karena ini perkalian. Maka dari sini bisa langsung kita selesaikan. 2 karena 2x dibagi tan 2x adalah 2. Lim mendekati 0 x nilainya adalah 0 ditambah ini berapa? 4/2. Maka 0 ditambah 2. Jadi jawabannya adalah 2. Mudah? Mari kita lanjut ke nomor 4.
Baik. Nomor 4 masih kita memiliki soal yang namanya adalah sebuah limit. Ya, X mendekati hingga, dimana soalnya di sini untuk akar 4x kuadrat ditambah 6x dikurang 1 ini diakarkan dikurang 2x tambah 1. Nah, ini biasanya soal-soal seperti ini adalah soal-soal ujian nasional. Ya, beruntung kan kita tidak ada ujian nasional. Jadi soal tersebut akan kita temukan di mana mungkin di UTBK di ujian tulis berbasis komputer untuk masuk perguruan tinggi negeri. Untuk menyelesaikannya seperti biasa kita punya rumus ya. Rumusnya ini B kurang P per 2 akar A dengan syarat dua-duanya adalah akar. Ini yang pertama akar ya. Yang pertama akar, yang kedua pun akar. Karena yang keduanya belum akar, maka kita akarkan terlebih dahulu. Maka ini tetap lim X mendekati hingga 4x kuadrat tambah 6x kurang 1 diakarkan dikurangi apa ya, ini akar, nah gitu kan. Jadi 2x min 1 karena ini negatif nih, jadi negatif ya, dikuadratkan sini. Maka di sini lim x kurang juta hingga 4x kuadrat ditambah 6x kurang 1 dikurang yang ini loh. Yang ini menjadi 4x kuadrat ya. 4x kuadrat tambah min atau 4 min 4x plus 1 diakarkan. B kurang P per 2 akar A. Maka berlaku B-nya berapa? B-nya adalah 6. P-nya adalah 4. Ya, kurang P. P-nya negatif 4. Negatif jadi positif. Dibagi dengan 2 akar 4 ya. Jadi ini 10 dibagi akar 4 ini 2 4. Jadi jawabannya 10 per 4. Atau sederhanakan 5 per 2. Oke, ini nomor berapa? Ini nomor 5 ya kalau tidak salah. Oke, mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor berikutnya kita masih menggunakan konsep berikutnya yaitu turunan. Kalau tadi sudah membahas materi konsep dari sebuah limit, maka berikutnya adalah soal-soal turunan. Rekan, pertama, ini kita anggap saja nomor 6. Di nomor 6 kita punya sebuah fungsi, di mana fungsinya adalah y sama dengan 2 sin x dikurangi cos x. Tentukan y aksennya. Ini akan kita cari. Maka untuk menjawabnya, y aksennya adalah turunan dari 2 sin x. Turunan dari 2 sin x adalah cos. Ya, 2 cos x. Turunan dari cos adalah negatif sin. Negatif jadi positif. Positif apa? Ya, sin x. Oke. Mudah kan? Ini jawaban untuk nomor 6. Berikutnya, kita masuk ke nomor 7. Di nomor 7 masih konsep turunan. Bagaimana soalnya? Nah, soalnya seperti ini. Misalkan ya, kita punya soal apa ya? Boleh soal-soal yang mudah dulu, boleh lah. Kita gunakan soal yang mudah terlebih dulu ya. Sekarang kita punya fungsi gx. Gx-nya adalah 3x min 4 kali cos 2x plus 1. Enggak cukup lumayan ya ini soal seperti ini. Yang akan kita tanyakan adalah tentukan dari G aksen X-nya, berarti hanya turunan pertamanya saja. Kita harus tahu turunan untuk perkalian adalah U kali V, V kali U aksen kali V, ditambah U kali V aksen. Itu konsepnya. Maka untuk menyelesaikannya, kita misalkan ini bahwa U ini adalah V, ya. U-nya adalah 3x kurang 4. Berarti U aksennya adalah 3. V-nya adalah cos 2x plus 1. V-nya adalah turunan dari cos adalah negatif sin. Turunan dari 2 negatif sin ya. 2x plus 1. Di sini turunan dari angka 2-nya adalah 2. Nah, untuk U kali V rumusnya adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. U aksennya adalah 3, V-nya adalah negatif 2,
sin 2x plus 1 ya, ditambah U-nya adalah 3x min 4. V aksennya, ini U aksen kali B, sorry salah ya. Hapus lagi lah, biar lebih jelas ya. Oke, ini 3 V-nya adalah enggak ada. Nah, cos 2x plus 1 ditambah U-nya adalah 3x kurang 4. V aksennya adalah negatif 2 sin 2x plus. Maka secara jawabannya cuma gini, 3 cos 2x plus 1. Ini asalnya positif, ini negatif, jadi negatif 2 3x min 4 kali, nah di sini baru sin 2x plus 1. Oke. Ya, sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan ke nomor 8. Di nomor 8 kita masih menggunakan konsep turunan. Nah, bagaimana konsep turunannya? Mari kita mencoba menyelesaikan turunan yang kedua. Nah, tadi masih turunan pertama ya. Kalau nomor 8 kita turunan kedua lah. Kita punya sebuah fungsi hx, misalkan. X di sini adalah cos x kurang sin 3x. Nah, tentukan h double aksen gitu ya. Ini maksudnya adalah turunan kedua. Nah, bagaimana cara menentukan turunan kedua? Ya, udah diturunkan, ya turunkan kembali saja. Berarti kita cari saja h aksennya dulu. Turunan dari cosnya adalah negatif sin kan? Nah, turunan dari sin 3x-nya adalah angkat 3 dulu kan? Turunan dari 3 dulu, turunan dari cosnya adalah turunan dari sinnya adalah cos. Berapa? Ya, cos 3x. Sekarang turunan dari negatif sinnya adalah negatif cos. Karena turunan dari sin adalah cos. Ini 3 diturunkan lagi, 3 kali 3 9. Turunan dari cos adalah positif, negatif sin kan, jadi positif sin 3. Oke. Mudah kan? Mudah. Mari kita masuk soal berikutnya, nomor 9. Oke. Di nomor 9 kita masih menyelesaikan persoalan soal yang berkaitan dengan turunan, tapi namanya kemiringan garis. Dalam kemiringan garis misalkan nilai kemiringan ya, yang kita cari adalah nilai kemiringannya. Nah, nilai kemiringan garis ya, jadi persamaan garis singgung kurva dari fungsinya kita tulis misalkan cos x tambah 2. Absisnya diketahui, absisnya adalah pi per 3. Pi per 3 itu sekitar 60 derajat gitu ya. Nah, kita cari. Bagaimana carinya? Y-nya dulu kan? Y-nya adalah cos x tambah 2. Berarti aksennya adalah turunannya min sin x ya. Nah, yang dikatakan sebagai gradien atau kemiringannya ya, ini adalah y aksen gitu kan, dimana yang kita sebut sebagai x-nya adalah pi per 3 kan. Nah, maka di sini jawabannya min sin pi per 3 adalah min sin 60. Berarti jawabannya negatif setengah akar 3. Oke, mudah. Sudah dipahami? Harus. Berikutnya nomor 10. Di nomor 10 kita akan menyelesaikan persoalan berkaitan dengan persamaan garis singgung kurva. Nah, tadi kemiringannya, berikutnya kita akan mencari soal berkaitan dengan persamaan garis singgung kurva. Untuk menyelesaikan persamaan garis singgung kurvanya, misalkan kita akan cari PGS ya. PGS pada kurva di mana kurvanya adalah y sama dengan 3 sin x. Nah, di sini diketahui absisnya pi per 3. Berarti ini 60 derajat ya, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikannya ya seperti biasa saja.
bahwa untuk X-nya yang pi per 3, ya, Y sama dengan 3 sin X ya, pi per 3. Nah, berarti 3 kali berapa? Sin 60. 3 kali 1 per 3, 1,5 akar 3. Jadi jawabannya adalah 3 per 2 akar 3. Nah, itu tentunya ya. Biarkan dulu itu adalah X-nya. Yang berikutnya kita mencari Y-nya, Y aksennya. Y aksennya adalah turunan dari sin. 3 cos X. Turunan dari sinnya ya. Nah, untuk dari turunan dari sinnya, kita masukkan lagi. Berapa? X-nya pi per 3. Berarti 3 kali cos pi per 3. Atau di sini ya 3 kali cos 60 itu 1 per 2. Jadi jawabannya 3 per 2. Beda ya sama yang tadi ya. Nah, untuk menentukan PGS-nya, oke, kita warna yang beda. Untuk PGS-nya, berarti kan gini, Y kurang Y1. Y1-nya adalah 3 per 2 akar 3. M-nya 3 per 2. Kemiringannya yang ini 3 per 2 ya. Lalu X dikurangi pi per 3. Absisnya. Ya. Nah, jawabannya Y sama dengan 3 per 2 berapa? X kurang pi per 3 ditambah 3 per 2 akar 3. Nah, itu jawabannya. Oke. Cukupkan sekian 10 soal. Nanti yang akan keluar di ujian mungkin 20 atau 30 atau 40 atau 50 soal. Tergantung gurunya masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat aku